Oh, nang kon start video ki lho ya. Ono mlebu. Ini aja atau apa? Kenapa ya? Yang kemarin waktu itu Pak, waktu beli ayam sama telur itu cuma 23.000 apa ya? Tadi itu aja. Ya, ya nggak Pak? Itu kemarin. Senioritasnya, tapi aku tuh kaget.
Pak Edi. Halo. Selamat pagi Pak Halo, Mbak. Lutfan. Aku masih di Puskesmas Tegalrejo. Kalau barangkali bisa dimulai dulu, Mbak. Oh, saya yang memulai ya Pak. Iya. Sambil nunggu Pak Laksono, Mbak. Iya, Pak Laksono masih menjadi narasumber. Kebetulan kemarin seperti yang di email kan menitipkan untuk mendiskusikan terkait hasil diskusi IHME yang pada tanggal 1 pagi itu kami ada meeting bersama IHME, itu adalah institut dari Jadi dari Institute for Health Metric and Evaluation itu kalau nggak salah ada di Seattle, itu mendiskusikan terkait burden of disease di Indonesia, di mana kemarin juga dalam pertemuan, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya pagi ini kita akan mendiskusikan atau persiapan konten ya untuk minggu depan, karena di mana di bulan pertama untuk modul pertama itu lebih ke arah teknis, kemudian modul kedua nanti lebih ke ke organisasinya gitu ya. Tapi untuk yang supaya ada kesinambungan antara modul satu dengan modul yang lainnya, makanya diharapkan dalam pertemuan pagi hari ini Bapak Ibu para narasumber mungkin sudah ada draft yang bisa disampaikan. Maksudnya tidak perlu draft semuanya, tapi ada secara general bisa didiskusikan sehingga nanti misalnya Pak Kirno minggu pertama, Pak untuk yang minggu kedua siapa nanti mungkin bisa menceritakan apa yang mau disampaikan sehingga bisa nyambung satu sama lain. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah mendiskusikan terkait metadata ya. Karena harapannya ketika kita diskusi dengan IHME kemarin, di mana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pak Yodi, Pak Laksono, dan beberapa kolega dari PKMK, Pak Andre juga ada. Harapannya ada semacam e-library. Kemarin juga Pak Yodi bilang, oke, kita akan support dari fakultas, tapi apa yang diperlukan untuk burden of disease ini, mari kita garap bareng-bareng. Kemudian Pak Laksono menyampaikan bahwa oh ya ini berarti align dengan yang dikerjakan oleh timnya Pak Lutfan dan Pak Kirno gitu. Karena kemarin disebutkan dalam catatan dari meeting sudah saya sirkulasikan di email juga bahwa di e-library itu harapannya memang persis seperti yang sedang kita petakan Pak Kirno. Jadi materinya jadi lebih ada kebijakannya, kemudian ada apa yang bisa ditahu di situ, karena biar semuanya itu bisa diakses. Karena untuk sampai data ke policy kan kayaknya juga atau undang-undang dan sebagainya kan mungkin masih tersebar di mana-mana ya, dan mungkin juga kita kadang sulit mendapatkan aksesnya gitu. Jadi itu sih yang kemarin kita diskusikan, dan harapannya nanti di fakultas itu ada satu ruang khusus gitu ya, yang harapannya ada e-library itu, entah nanti di mana, entah itu di Litbang atau gimana, saya perlu diskusikan lebih lanjut. Tetapi terkait datanya sendiri ini, yang nanti kita perlu pecahkan. Jadi kalau saya nggak tahu kategori disease-nya ini, kalau kemarin disebutkan ada seperti jantung, cancer, ada KIA dan sebagainya, yang itu sebetulnya kita juga sedang memulai di sini, cuma mungkin kita butuh support untuk bagaimana pemetaannya itu nanti metadata seperti itu. Itu sih, monggo kalau mau didiskusikan, mana yang mau didiskusikan dulu, yang pertama terkait konten kah, atau yang kedua yang terkait dengan nanti IHME-nya itu. Monggo Pak Lutfan kalau mau mengarahkan lebih lanjut. Kayaknya Pak Lutfan masih di puskesmas. Mungkin Pak Kirno bisa memberikan insight yang lain, atau kita mulai dari tujuan pertama kita supaya nanti nyambung dengan kontennya dulu. Ya mungkin Bu, fokus kita pada meeting pagi hari ini itu terkait dengan persiapan pelatihan kita. Kemudian yang tadi Bu Selvi sampaikan, mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut pada pelatihan rencana pertemuan berikutnya.
Ya. Untuk matchkan antara apa yang sudah kita petakan pada waktu hari Senin kemarin dengan perkembangan yang terjadi dengan pihak-pihak yang lain tadi, Bu. Ya. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Ya, kalau saya sih setuju Pak Kirno. Tapi mungkin kemarin titipan dari Pak Anson juga untuk minta dibahas supaya kita nanti bisa ketika pertemuan berikutnya itu sudah punya gambaran apa yang mau kita diskusikan lebih lanjut gitu. Ya. Karena ini juga nanti kita harus mencari waktu Pak Yudi juga ya untuk pertemuan selanjutnya supaya ada dukungan dari fakultas juga. Karena kerjasama yang tanda tangan kemarin Bu Dekan sebetulnya gitu. Jadi PKMP memfasilitasi untuk diskusinya gitu Pak. Ya. Ya. Monggo kalau misalnya untuk yang minggu depan saya untuk pelatihan kan biasanya kita perlu ada semacam guideline ya untuk para peserta gitu ya. Sehingga nanti ketika mereka tidak bingung, yang kedua adalah perlu adanya uji coba terlebih dahulu, entah itu mungkin karena kita Senin siang ya, jadi mungkin Senin pagi itu kita bisa trial dengan para peserta. Tapi kalau misalnya dari sisi kontennya sendiri kan mungkin lebih ke guidance-nya adalah bagaimana cara memudahkan peserta untuk membuka misalnya per minggunya gitu, apakah semua minggu akan dibuka, apakah minggu 1 dulu selesaikan, minggu 2 baru bisa dibuka setelah jam sekian, saya nggak tahu nanti aturannya seperti apa gitu. Itu masalah teknis sih, tapi nanti untuk yang kita diskusikan untuk sequel yang kontennya nanti seperti apa. Monggo Pak Kirno mungkin karena Pak Kirno duluan ya. Ya. Untuk minggu. Saya kira ini kita perlu membuat seperti rundown acara ya Bu ya. Yang nanti akan kita bagikan ke peserta. Mulai misalnya minggu pertama tanggal 7 September materinya apa gitu Bu. Terus nanti minggu kedua tanggal berapa? 14 ya. 14 September materinya tentang ini. Terus berikutnya nanti minggu ketiga tentang kemas ulang informasi atau nanti vendor. Terus berikutnya tentang bibliometrik Pak Anies. Terus pertemuan kelima taksonomi dari Dr. Nutvan. Kira-kira nanti sehingga peserta itu punya gambaran kira-kira goal dari pelatihan itu nanti akan seperti apa. Mereka sudah bisa memahami dan mengetahui arah dari materi yang akan kita sampaikan. Sampai nanti mungkin terakhir target dari peserta betul-betul bagaimana dia itu nanti bisa menginisiasi entah perpustakaan digital atau learning resource center. Nah itu nanti diserahkan ke masing-masing dengan proyek yang sudah kita drive ke mereka nanti targetnya harus betul-betul di masing-masing institusi rumah sakit itu sudah harus mampu menghasilkan prototype sesuatu yang bisa digunakan langsung di rumah sakit itu. Gitu. Walaupun nanti kita mungkin kedepannya masih menerima konsultasi atau memberikan aran-aran ke masing-masing rumah sakit tentang bagaimana untuk mewujudkan apa yang akan mereka proyekkan itu. Saya kira mungkin gambaran secara umum seperti itu. Ya. Mungkin sebelum masuk ke kalau ini nanti mungkin diizinkan gitu. Saya usul aja untuk sesi yang pertama kali nanti walaupun Pak Kirno sudah di situ mungkin kita akan kan itu kan 14.30 kan harus sudah selesai. Mungkin kita akan lebih sedikit karena saya akan minta Pak Laksono untuk membuka paling tidak memberikan overview apa yang akan kita lakukan selama berminggu-minggu itu ya. Jadi paling tidak kita sudah mulai ada gambaran di depan, kemudian nanti baru masuk ke Pak Kirno. Terus nanti mungkin juga ketika nanti setelah diskusi berakhir, mungkin kita perlu itu kan hari Senin, gambarannya berarti setiap narasumber itu akan memberikan arahan gitu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ngapain gitu ya Pak Kirna ya? Ya. Mereka tugasnya apa yang dilakukan setelah materi itu disampaikan, ada penugasan ke peserta. Terus kemudian jika ada kesulitan, misalnya nanti kontak ke siapa, nah itu yang mungkin Mbak Monica nanti membuat guideline-nya supaya setiap minggunya itu ketika dibuka itu sudah jelas untuk arahannya itu loh Mbak, untuk para narasumber, setiap narasumber. Ya nanti juga
berarti para narasumber ini juga bertugas juga sebagai fasilitator jika ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sekiranya terkait dengan konten. Tapi untuk yang komunikasi dengan peserta tetap Mbak Monica, karena nanti biasa ya termasuk setor tugas ya Pak ya. Ya, monggo nanti ya dari Pak Kirna, apakah ada poin-poin besar yang akan disampaikan pada minggu pertama? Ya. Nanti lanjut berikutnya. Poin-poin yang akan saya sampaikan itu sebagaimana yang sudah saya kirim ke panitia. Jadi saya akan memberikan gambaran dulu apa itu konsep knowledge agar bisa memberikan pemahaman pada peserta. Knowledge seperti ini gambarannya. Terus kemudian nanti perpustakaan secara umum, kemudian tentang perpustakaan digital, apa kebutuhan untuk membangun itu, bisa itu nanti tergantung pemahamannya ya, apakah memahami akan sebagai perpustakaan digital atau learning resource center. Nanti namanya terserah pada mereka akan memberi nama. Ya, setelah itu mungkin apa saja yang perlu dibutuhkan untuk support seperti itu, ada beberapa komponen itu yang saya sampaikan ya, ada SDM, infrastruktur, kemudian nanti ada penganggarannya dan seterusnya. Nah, infrastruktur banyak hal, dari hardware, dari software, kemudian nanti dari metadata dan seterusnya, terus sampai nanti yang terakhir itu adalah bagaimana proses untuk mengimplementasikan terhadap proyek yang akan mereka lakukan. Nah, harapannya kan saya memberikan penugasan tentang itu, pembuatan proposal untuk mewujudkan apa yang akan mereka lakukan oleh tim itu. Nah, pertanyaan saya, Bu, apakah itu nanti yang proyek tugasnya itu yang menyampaikan saya sebagai narasumber atau fasilitator? Nah, nanti monggo kira-kira kesepakatannya bagaimana. Itu gambaran yang materi yang saya sampaikan kira-kira. Oke. Baik, terima kasih Pak Kirno. Mas Lutfan, ada insight yang lain? Halo. Kalau tadi terkait dengan tugas, sepertinya memang perlu disampaikan oleh narasumber langsung yang akan menjadi fasilitator berikutnya, Pak. Ya, jadi narasumber bertugas sebagai fasilitator juga setelah nanti pelatihan, setelah menjadi narasumber nanti juga akan mendampingi peserta gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu, tapi jadi nanti supaya outputnya itu jadi kelihatan gitu Pak. Nanti supaya tidak salah output gitu ya. Itu sih mungkin nanti kalau misalnya dari narasumber yang lain ada insight yang lain, kami persilakan. Atau mungkin saya usul, Bu. Oke, monggo. Mungkin agar mengaitkan antara materi dan tugas itu nanti mudah dipahami oleh peserta. Ya, awalnya menyampaikan narasumber, nanti berikutnya untuk follow up bagaimana untuk tugas itu bisa dilakukan, bagian dari instruktur untuk menghandle-nya. Walaupun nanti bisa jadi antara narasumber dan instruktur tetap ada komunikasi dan peserta, tetapi nanti kan yang meminta kepada peserta agar tugas itu betul-betul jadi dan seterusnya itu kan dari fasilitator, ya, betul. Jadi nanti betul Pak Kirno. Jadi nanti yang berkomunikasi dengan peserta adalah Mbak Monica. Halo, Mbak Monica, ikut nggak ya? Betul. Halo Ibu. Ya, baru muncul ininya. Jadi nanti Mbak Monica bertugas nanti ketika peserta ini sudah mengisi sudah lengkap gitu ya, siapa yang harus dikomunikasikan, karena kan satu rumah sakit kan satu tim ya, terdiri dari beberapa orang gitu. Jadi nanti harapannya timnya itu juga ada dibuatkan dibuatkan semacam grup, ini anggap saja angkatan 1 gitu ya. Angkatan 1. Oh iya, Bu. Angkatan 1, kemudian nanti
dikomunikasikan tugas-tugasnya apa. Tadi seperti Pak Kirno sampaikan bahwa misalnya minggu pertama tugasnya apa, nah itu yang harus di reminder ke para peserta gitu ya. Bisa jadi bahwa setiap rumah sakit itu ada satu ketuanya gitu ya yang bisa dipegang. Tapi kalau lebih baik sih dibuatkan grup saja supaya lebih mudah komunikasinya. Dan nanti pada saat diskusi untuk minggu 1 misalnya ketika ada kesulitan-kesulitan yang terkait dengan konten, itu mungkin bisa dikomunikasikan langsung ke Pak Kirno untuk minggu pertama gitu supaya nanti peserta juga bisa lebih nyambung gitu kesulitannya apa. Gitu. Seperti itu Mbak Monika. Iya. Ya, baik Bu. Berarti satu grup itu perwakilan dari rumah sakit satu saja ya, Bu? Oh, enggak. Itu satu grup rumah sakit kalau nggak salah 5 orang. Oh, maksud saya di dalam satu grup itu semuanya masuk atau bagaimana? Semua anggota masuk? Kalau misalnya itu nanti mereka memang kalau saya sih harapannya semua masuk ya, karena mestinya kan setiap misalnya tugas minggu pertama mungkin lebih ke A, tapi tugas minggu kedua lebih ke B. Tapi kan itu saling mengingatkan ya, supaya timnya misalnya belum ngumpulin tugas atau belum jadi proposal dan lain-lain bisa saling membantu gitu. Oh iya baik. Pak Kirno kira-kira ada ada tambahan lain? Mungkin ini kayaknya kalau konten ke Pak Kirno aja ya yang mimpin ya. Maaf, nanya aja Bu. Untuk narasumber itu nanti waktu menyampaikan dari mana? Dari studionya di Litbang atau dari ini? Ya, kalau untuk biar lebih stabil gitu ya, nanti kita jadwalkan di studio. Jadi biar lebih cantik gitu ya. Ya. Seindah warna aslinya. Lain-lain. Ya, jadi nanti kita dari studio saja supaya lebih stabil. Juga direkam juga lebih baik gitu. Ya. Tapi mestinya setiap maksudnya gini, kan mungkin harapannya setiap pertemuan juga harus ada fasilitator yang ada di situ. Berarti Mbak Monika harus ada di setiap hari Senin, harus mendampingi para narasumber ya Mbak? Atau mungkin bisa ini sayangnya Pak Lutfan lagi ketemu sama Kepala Puskesmas, oke. Karena paling tidak ada satu moderator ya Pak Kirna ya, yang untuk setiap kali yang mengerti kontennya juga supaya nyambunginnya mungkin diskusinya lebih enak gitu. Betul. Nanti saya bakal masalah saya sampaikan sebagai moderator jika antara materi satu dengan materi berikutnya kan tahu kesinambungannya ya, kira-kira titik poinnya di mana dari materi-materi itu kan nanti bisa menjembatani antara peserta dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Saya kira seperti itu Bu, mungkin Bu. Ya, oke, baik. Kemudian untuk yang minggu kedua dari Pak Kirno. Minggu kedua saya Mbak Selvi. Minggu kedua tentang retrieval, Bung Esti. Retrieval information. Ya. Tentang strategi bagaimana untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Ya, materinya sudah saya kirim ke Mbak Monik. Jadi saya memberikannya tentang information retrieval COVID-19 dari berbagai sumber. Yang sudah saya siapkan itu di sana ada jadi bagaimana kita harus ada beberapa cara untuk kalau kita mau mencari referensi. Jadi termasuk bagaimana penggunaan search tools. Terus kemudian nanti mungkin pada waktu presentasi saya akan lebih banyak untuk mencontohkan dari beberapa website. Salah satunya nanti ada yang website yang sedang dikembangkan oleh Litbang ya Mbak Selvi. Yang apa itu? Manajemen COVID. Manajemen COVID. Manajemen COVID.net itu.
yang sekarang sedang dikembangkan untuk itu ya apa taksonominya ya. Ya, oke. Jadi itu saja sih yang akan saya berikan. Jadi saya lebih banyak mempraktekkan bagaimana kalau kita browsing secara langsung ke beberapa website yang tentunya bukan website yang dilanggan oleh UGM saja, tetapi ada beberapa website yang mungkin bisa diakses secara langsung oleh peserta, walaupun posisi tidak ada di rumah sakit, seperti itu. Okay. Ya, jadi kan ada banyak sekali website seperti PubMed itu kan kita tidak perlu harus sebagai harus melanggar database-nya, tetapi kan kita bisa download atau bisa searching di sana tanpa harus berlangganan dulu. Serta nanti ada beberapa website yang akan saya sharingkan seperti itu, Mbak Selvi. Oke, ya baik Mbak Sik. Terus kemudian untuk tugasnya peserta nanti apa ya Mbak? Nah itu dia yang saya tanyakan itu di sana kan ada kuis. Nah kuis itu apakah nanti sebagai pengantar ke sebelum materi, ataukah kuis sebelum materi sebelumnya seperti itu? Itu yang dimaksud kuisnya itu gimana? Jadi apakah sebagai pengantar sebelum masuk ke materi, semacam pretest gitu, ataukah kuis dari materi sebelumnya? Seperti itu Mbak Celi. Saya masih bingungnya di situ. Mungkin Pak Kirna bisa bantu. Saya bisa usul ya. Saya kira mungkin untuk kuisnya itu kita perlu menjejaki sejauh mana tingkat kemampuan dari peserta berkaitan dengan kemampuan untuk strategi menelusur. Nah, nanti materi yang dimaksud gitu Pak? Ya nanti penugasannya itu adalah terkait dengan misalnya kita berharap bahwa peserta itu nanti bisa mempraktekkan, ada tugas misalnya gitu ya, misalnya tentang question ada tugas untuk mencari sebuah artikel gitu, ada theme, ada judul, ada kasus, misalnya di rumah sakit butuh COVID, terutama terkait dengan masalah klinisi atau diagnosis. Tolong tugas carikan kira-kira artikel-artikel apa saja yang bisa digunakan untuk klinisi untuk mengetahui kira-kira perkembangan terbaru apa terkait dengan masalah klinik itu, misalnya pada kanker kah, atau misalnya pada penderita diabetes kah, apakah atau penderita jantung kah, atau penderita ginjal kah, terkait dengan isu. Nanti biar mereka itu merumuskan strategi penelusurannya bagaimana, nanti hasilnya apa saja, terdapat di mana. Begitu mungkin tugasnya. Jadi untuk yang kuisnya itu adalah pertama untuk menjejaki tingkat kemampuan dari peserta terhadap cara menelusur. Nanti akan sangat berbeda sekali. Bagi mereka yang belum memahami strategi penelusuran, itu biasanya kan akan menggunakan Google, kemudian semua yang mereka ketahui langsung diketik di Google. Tetapi berbeda nanti kalau setelah kita memberikan strategi penelusuran kepada peserta, itu tidak lagi seperti itu cara mereka untuk melakukan sebuah penelusuran artikel yang mereka butuhkan untuk apapun kebutuhannya, untuk ambil kebijakan dan seterusnya seperti itu. Mungkin begitu menurut hemat saya yang bisa dilakukan nanti terkait dengan materi yang kedua, masalah kuis dan penugasannya. Gitu. Saya mau bertanya terkait kuis tadi, karena tadi kan harapannya kita untuk mengetahui seberapa besar pemahaman peserta terhadap materi akan penguasaan materi gitu. Itu nanti bentuknya apakah kita bertanya langsung atau mungkin ada, kalau kemarin kan ada survei kecil-kecilan ya Pak Kirna ya, yang kita sampaikan ke rumah sakit untuk menjaring seberapa perlu pelatihan ini gitu ya, sehingga ternyata ada beberapa respon dari rumah sakit. Nah, apakah seperti itu sehingga kita perlu dipersiapkan dari sekarang, atau kita langsung bertanya? Metodenya seperti apa nanti? Menurut saya sebagaimana yang biasa dilakukan itu aja Bu. Jadi ada lewat Google Form ya, atau apa namanya itu yang dipakai itu. Yang angket itu ya, survei ya? Langsung angket aja. Langsung kita ketahui petanya atau nanti dari situ. Google Form itu aja. Ya, seperti lewat Google Form. Terus nanti hasilnya kan ketahuan, dan nanti sejauh mana mungkin ya sekilas review dari kuis itu
kita bisa tahu petanya, oh peserta yang sudah mempunyai kemampuan memahami tentang sumber informasi kedokteran sebanyak ini. Kedua, yang sudah mempunyai kemampuan untuk menelusur berapa banyak. Kemudian yang ketiga, yang paham betul dengan strategi penelusuran berapa. Gitu aja. Nanti narasumber itu harapannya yang disampaikan itu ya sesuai dengan yang diketahui oleh peserta, sehingga setelah mereka menerima materi itu ya ada peningkatan, ada perubahan bagaimana cara untuk menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan pendekatan yang benar secara keilmuan, gitu menurut saya. Oke, baik. Berarti mungkin survei untuk menjaring masalah tingkat pemahamannya tadi mungkin bisa misalnya dikirimkan via tadi grup WhatsApp yang untuk peserta. Ya. Jadi harapannya sebelum mungkin beberapa hari sebelum materi berikutnya, misalnya materinya Mbak Esti, itu disampaikan, berarti kan Mbak Esti harus tahu kondisi dari peserta itu sendiri ya, sehingga akan lebih mudah seberapa besar yang sudah paham banget gitu, atau bahkan hampir semuanya belum paham kan juga, berarti kan treatment kita akan berbeda ya untuk materinya gitu. Iya. Oke, nanti mungkin kisi-kisinya bisa supaya nanti mudah membuat angketnya, mungkin kisi-kisi apa, pertanyaan apa yang mau ditanyakan mungkin bisa dijaprikan ke Mbak Monika ya. Mungkin untuk akan kita siapkan dulu Mbak Selvi. Oke, ya mungkin cukup 4-5 aja atau 3 atau 4 saya akan tahu petanya banyak. Namanya dari kuis itu ya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Esti. Ya, sama-sama Mbak Selvi. Setelah Mbak Esti itu minggu ketiga adalah Pak Aksa. Ya, Mbak. Aduh, sebentar. Baik. Untuk materi saya, kemarin Mbak Monika sudah menghubungi saya. Cuman pada saat itu memang saya belum siap sepenuhnya, sehingga saya minta waktu untuk mengumpulkan itu. Tapi secara umum gambaran draftnya adalah sedemikian, Bu. Jadi untuk materi ketiga, nanti akan terdiri atas dua bagian. Pada bagian pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai informasi dan kemas ulang informasi. Kemudian pada bagian kedua, nanti baru terkait dengan Pathfinder-nya. Nah, pada bagian pertama ini biasanya kita akan coba sampaikan bagaimana kemas ulang informasi itu, kemudian fungsinya seperti apa, dan jenis-jenis produknya seperti apa, sehingga nanti terhubung ke arah Pathfinder itu sendiri. Nanti pada bagian kedua baru nanti saya akan coba sampaikan mengenai Pathfinder dan bagaimana cara membuat sebuah Pathfinder itu. Jadi nanti di bagian kedua ini lebih banyak ke sesi semacam prakteknya. Nah, itu gambarannya secara umum seperti itu, Ibu. Oke, kemudian apakah tadi diperlukan untuk menjaring peserta tadi info terkait dengan pemahaman peserta dan juga nanti tugasnya hasil yang diharapkan seperti apa gitu? Ya, nanti kalau untuk itu saya rasa sama kita, jadi kita ada semacam pretest ya, untuk mengetahui sejauh mana pengertian peserta terhadap materi yang akan diterima pada hari itu, dan juga nanti pada sesi akhir kita juga akan memberikan penugasan sama seperti yang sesi Bu Esti. Oke. Berarti berarti setiap narasumber akan berbeda ya, maksudnya tadi ada yang maksudnya yang di awal untuk menjaring pesertanya bisa dengan Google Form, atau tadi pretest dari misalnya contoh dari Pak Aksa tadi ya, itu juga berupa Google Form juga ya mestinya ya. Iya. Atau mungkin bisa jadi begini, Bu. Jadi untuk yang sesi pretest ini bisa jadi cukup satu aja untuk seluruh kegiatan, bisa jadi nanti mungkin ada 10 pertanyaan tapi sudah menyangkut semua materi. Oke, baik. Kemudian sampai dengan minggu ketiga, untuk minggu keempat adalah
Pak Anies rencananya kemarin ya, gambaran dari Ya, Pak Lutfan itu ya, tentang Iya. bibliometrik. Bibliometrik, tapi ini Pak Anies belum bergabung, jadi nanti mungkin ini pertanyaan saya untuk Bapak, apakah tidak mungkin semuanya langsung bisa diupload ya di dalam ELOK ya kemarin ya? Maksudnya harus semua minggu itu penuh pada saat minggu pertama, sepertinya nggak bisa seperti itu. Jadi nanti kita bertahap saja untuk apa namanya, upload materinya atau upload tugasnya gitu ya. Kalau misalnya memang nanti narasumber minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu sudah ada, berarti nanti minggu berikutnya yang minggu berikutnya sudah ada. Jadi saya khawatir siapa tahu ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa dikomunikasikan dulu. Seperti itu sih. Pak Lutfan, masih. Oh ya, ini barusan Pak Laksono WA saya, beliau agak susah untuk mengikuti pertemuan hari ini, namun mohon dikirimin progres rapat via WA dan saya bisa bertanya. Berarti kan ini saya masukkan saja di grup taksonomi nanti untuk timnya sehingga beliau bisa bertanya langsung untuk apa yang mungkin menjadi concern. Tapi Mbak Monica bisa update dulu ya sementara di grup ya hasil diskusi kita, supaya nanti beliau bisa bertanya apa yang menjadi concern-nya. Coba. Oke, sepertinya untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sudah clear. Nanti kita mungkin akan bertemu lagi untuk mendiskusikan. Berarti yang lebih untuk persiapan minggu pertama kan Pak Kirno ya, nanti sekaligus untuk apa namanya exercise barangkali ada yang perlu kita diskusikan di pertengahan minggu depan, supaya untuk persiapan minggu-minggu berikutnya termasuk yang narasumber yang minggu 4 dan selanjutnya gitu ya. Iya. Mungkin Pak Kirno ada yang mau disampaikan? Mau nanya dulu Bu. Yeah. Tadi Pak Aksa kan menyampaikan terkait dengan masalah kuis. Kalau tadi usulannya itu adalah satu langsung gabungan dari semuanya. Nah, itu kira-kira mau dilakukan pada hari Senin itu atau gimana? Waktunya sudah ini? Kayaknya harusnya jangan Senin langsung ya Pak ya. Kalau misalnya nih saya hanya usul bahwa kita kan hanya punya sampai besok untuk menjaring peserta. Terutama yang sudah confirm kan baru 4 rumah sakit ya. Yang 3 kan memang kita fasilitasi dan harus dihunting, Mas juga tolong ya. Kalau untuk yang Sarjito, karena kemarin untuk sekretarisnya sudah menerima, kemudian untuk saya juga sudah informal ketemu dengan Pak Rukmono, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi nanti siangan ini kita konfirmasi ulang untuk Sarjito. Untuk Sleman dan rumah sakit akademik, itu nanti kita akan fasilitasi lagi. Nah, plus dengan Bethesda yang kemarin jadi sebetulnya yang sudah confirm ini 4 rumah sakit. Harapannya dari 4 ini sebagai exercise kita untuk lebih mendalami apa kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah sakit. Seperti harapannya berarti kan ketika hari Jumat besok sudah ada pesertanya, jadi kan kita bisa, berarti kan hari ini mungkin kita kalau mau digabung tadi Pak Kirno, mungkin untuk minggu 1, minggu 2, minggu 3, kalau tadi mau digabung terkait dengan menjaring informasi peserta, berarti yang bisa dilakukan minggu 1, minggu 2, minggu 3 dulu. Ya. Berarti minggu kedua ya, mulainya itu kuisnya akan disampaikan ya. Nah, jadi maksudnya kuis itu akan disampaikan pada pertemuan yang kedua ya. Iya, memang minggu kedua. Ya. Kalau dari Pak Kirna sendiri, apakah ada yang mau maksudnya untuk menjaring informasi peserta? Kalau mungkin bisa jadi kan ya Bu ya. Kalau apa itu namanya? Yang saya sampaikan kan suatu konsep yang baru ya. Bisa jadi mungkin dari peserta
itu belum banyak hal yang mungkin tahu ya tentang konsep knowledge management-nya itu. Nah, itu kita perlu untuk digali nggak? Atau mungkin langsung kita men-drive memberikan materi itu kepada peserta? Kalau saya sih karena mungkin dari awal sudah ada overview dari sedikit dari Pak Laksono pengantar sebelum masuk ke Pak Kirno gitu, mungkin mereka lebih maksudnya sudah mendapatkan insight dulu, itu baru nanti apa yang mau dikembangkan knowledge manajemennya itu yang mungkin yang perlu ditanya Pak yang di rumah sakit tadi. Jadi kalau misalnya memang mau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga mau ada informasi yang perlu digali, mungkin kita bisa ngirimkan ke pesertanya adalah besok sore. Oh gitu. Begitu ya. Baik ya kalau gitu langsung pada materi yang kedua ketiga dan berikutnya ya. Oh berarti minggu pertama nggak perlu ya Pak ya? Perlu nggak? Saya sendiri aja. Ya, saya yang ikut Bapak. Oh, enggak. Saya rasa mungkin untuk materi yang lebih ke kuisnya untuk minggu kedua dan ketiga karena itu lebih ke arah praktik ya. Jadi ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Esti sama Pak Haksa sudah punya daftar pertanyaan yang mau ditanyakan gitu ya, nanti dikirim saja di grup atau dijaprikan ke Mbak Monika supaya bisa dibuatkan untuk surveinya gitu ya, sehingga nanti misalnya minggu kedua jawabannya apa, berarti kan Mbak Esti dikasihkan ke Mbak Esti, seminggu ketiga nanti jawabannya apa, dikasihkan ke Pak Aksa. Jadi lebih mungkin materinya juga mungkin bisa disesuaikan lagi ya untuk apa yang mau disampaikan gitu. Itu aja sih. Ini kok saya reply. Maaf Bu, usul nambahin nggih. Bisa nggak Bu? Iya, ya monggo Pak Aksa. Pak Kirno. Tadi materi yang kedua tentang retrieval itu tadi Bu Ngesti nyampaikan, nanti kan ingin mencontohkan ke portal yang kita kembangkan ya. Nah, menurut saya, biar tidak jadi overlap dengan yang akan disampaikan oleh Pak Lutfan, saya kira Bu Eti fokus pada ini dulu aja, ada pada database atau sumber informasi yang belum yang kita kembangkan. Jadi nanti yang dikembangkan itu betul yang akan nyampaikan Pak Lutfan. Karena satu sisi di dalam portal KM itu kan juga belum banyak informasi-informasi yang di-entry ke situ, sehingga kan belum bisa menjadi contoh yang luas terkait dengan masalah informasi COVID gitu loh. Usulan saya seperti itu Bu. Kira-kira pripun, monggo. Gimana Mbak Esti? Mungkin dimulai dari general ya tadi ya, kalau permintaan yang Pak Kirno ya, supaya belum fokus dulu yang COVID. Jadi kalau tadi kan Mbak Esti juga menyampaikan bisa mengakses melalui yang punya UGM. Mungkin juga, tapi kan ada yang di luar UGM yang bisa juga gitu. Karena kan setahu saya kalau yang punya miliknya UGM itu kan harus pakai sign in-nya sign-in-nya UGM ya. Jadi kan mungkin ada keterbatasan lah. Kalau misalnya di alumni mungkin masih bisa akses, tapi kalau alumni sepertinya sudah agak susah ya. Jadi itu sih Mbak yang mungkin perlu dibuka, bahwa banyak sekali referensi di luar sana yang justru juga mungkin referensi internalnya dari rumah sakit sendiri mungkin. Berarti berarti ini besok yang pas materi information retrieval itu saya tidak perlu menyinggung yang websitenya manajemennya sedang dikembangkan ya Bu Selvi, manajemen covid.net itu. Itu nanti mungkin dari Pak Lutfan aja. Pak Lutfan saja ya nanti secara detailnya ya berarti. Karena nanti materinya taksonomi Pak Lutfan akan fokus ke portal yang dikembangkan, portal KM yang dikembangkan itu. Oke. Terus berikutnya kan di dalam materi saya itu kan beberapa sumber
Website dari digital luar. yang bisa dikembangkan itu kan saya menyebutkan tiga sumber ya. Pertama, memproduksi sendiri. Itu adalah hasil-hasil produksi dari masing-masing instansi. Kemudian yang kedua, berlangganan atau berbayar, berlangganan database dan seterusnya. Yang ketiga, digitalisasi. Kalau tadi disinggung bahwa untuk mencontohkan database yang berlangganan, itu tadi Bung Esti disampaikan kan tidak mungkin kalau masuk ke UGM. Nah, di dalam materi saya itu ada 2 slide berkaitan database-database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, sehingga nanti peserta kalau misalnya ingin untuk mengambil informasi-informasi dari database yang dilanggan Perpustakaan Nasional itu memungkinkan dengan cara mereka harus registrasi terlebih dahulu. Nanti akan mendapatkan ID dan password yang bisa untuk membuka EZ-Prox-nya Perpustakaan Nasional, sehingga nanti bisa menelusur di database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Dan itu pun yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional itu sebagaimana database-database yang dilanggan oleh UGM. Ada Science Direct, ada Clinical Key, kemudian ada EBSCO, dan seterusnya. Itulah database-database terkait dengan informasi bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, menurut saya seperti itu Bu, kira-kira yang bisa dilakukan oleh peserta nanti pada waktu praktek menelusur di database yang berlangganan, sehingga tidak terhambat mereka untuk tetap masuk ke database bagus yang saat ini ada. Begitu. Berarti biar nyambung ya Pak Kirno ya? Iya, nanti nyambung. Ya. Selamat bergabung Mbak Putu. Selamat pagi Mbak Evi dan semuanya. Maaf terlambat. Iya, terlambat banget Mbak. Oh enggak, Mbak Putu enggak terlambat. Kita yang mulainya terlalu cepat. Dasar. Ya, ini baru diskusi minggu 1, minggu 2, minggu 3 tadi untuk sequel terkait dengan materinya gitu. Jadi biar nyambung satu sama lain gitu Mbak Putu. Mbak Putu tuh minggu ke-6 ya kalau nggak salah ya? Minggu ke-6. Minggu ke-6 ya, masih jauh Mbak. Iya masih jauh, tapi kalau dibiarin nggak terasa, tahu-tahu udah minggu ke-6 aja. Udah selesai tahu-tahu. Iya, tahu-tahu udah dimintain ini itu, waduh. Iya. Mbak Putu, kira-kira ada nggak yang perlu kita didiskusikan, mumpung ada Pak Kirno, Pak Aksa, Mbak Esti? Ini Pak Lutfan kebetulan masih ada interview dengan Kepala Puskesmas. Monggo Mbak. Enggak sih, kemarin itu kan saya baru oret-oret untuk ininya, untuk surveinya ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari materinya Pak Kirno itu kan sebenarnya udah lengkap. Nah mungkin saya nanti boleh nitip ya Pak Kirno ya mengenai materi surveinya itu dijadikan untuk bahan penugasan aja gitu. Jadi kita nggak bilang bahwa itu survei, kita bilang itu penugasan, sekalian ngumpulin data mereka, nanti data itu yang dipakai pada saat masuk materi menyusun bisnis plan perpustakaannya, gitu kali ya? Iya, bisa Pak. Gimana Mbak Evi? Jadi nanti pada waktu materinya tempatnya jenengan, mengaitkan dengan yang dari saya, maksudnya gitu. Iya, jadi gini, pada saat materinya Pak Kirno, itu kan nanti para pesertanya diminta untuk mengidentifikasi mereka itu sumber daya apa saja dan seterusnya ya. Nah, kemudian tentunya Pak Kirno juga di materinya itu juga menjelaskan mengenai sebenarnya perpustakaan itu dalam knowledge management itu tugas fungsinya seperti apa, perannya apa, kerjaannya apa, dan seterusnya. Lalu kompetensi yang diperlukan untuk melakukan hal itu mulai dari SDM-nya, sarana prasarananya, dan sebagainya itu seperti apa. Nah, dari situ kan nanti kelihatan ada gap antara apa yang mereka miliki sekarang dengan apa yang idealnya seharusnya dimiliki oleh sebuah perpustakaan supaya bisa masuk ke dalam mengelola knowledge itu tadi, gitu kan? Nah, gap-nya inilah yang kemudian masuk di dalam bisnis plan untuk direncanakan mereka bagaimana caranya menutupi gap ini. Apakah misalnya kalau gap-nya itu dari sisi SDM, misalnya kompetensinya belum tercapai, berarti mereka harus merencanakan pelatihan apa atau pendidikan apa yang harus mereka
lakukan pada SDM perpustakaan, kapan itu mau dikerjakan, berapa biayanya, dan seterusnya. Itu nanti masuk di bisnis plan, Pak. Ya. Tapi misalnya dari hasil analisis gap setelah sesinya Pak Kirno. Kemarin maaf Bu, saya kan ada slide yang kedua, itu terkait dengan masalah proyek. Nah, itu akan saya sampaikan pada sesi saya atau nanti sesinya Mbak Putu baiknya untuk ini. Kalau itu di sesinya Pak Kirno aja nggak apa-apa, kalau supaya saya fokus di bisnis plan-nya aja, nggak apa-apa. Manajemen gitu. proyeknya nanti isinya apa, Pak? Manajemen proyek. Ya, manajemen proyeknya nanti isinya apa, Pak? Kalau manajemen proyeknya kemarin itu berkaitan dengan bagaimana peserta harapannya itu bisa merumuskan terkait dengan rencana yang akan mereka lakukan untuk membangun perusahaan digital atau apa namanya resource center dengan pendekatannya ada. Jadi seperti membuat proposal atau TOR apa-apa saja yang akan mereka lakukan terkait dengan apa yang sudah ada di masing-masing institusi tersebut. Proposal itu apakah untuk tapi proposal itu untuk jangka pendek apa jangka panjang, Pak? Jangka menengah? Ya, harapannya nanti bisa direalisasikan di masing-masing institusi dari peserta. Iya, maksud saya gini, kalau bisnis plan itu kan kita bicara perencanaan sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk bisa membuat perpustakaan baik dari SDM maupun sarana prasarananya itu apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek dalam 1 tahun 2 tahun ke depan dan apa yang baru bisa dilakukan di tahun ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya. Jadi tidak hanya bicara pada satu titik waktu atau satu jenis kegiatan saja, tapi ini menyeluruh ke. Betul. Termasuk ketika misalnya kalau rumah sakit pendidikan kan kita bicaranya AHS, berarti harus juga kita nyambungin sama yang ada di misalnya kalau kita bicara perpustakaan rumah sakit, berarti kita nyambungin juga dengan fakultas kedokterannya gitu kan. Ya, nanti kan saya di awal juga akan minta mereka untuk mengidentifikasi siapa usernya. Jadi tepatnya itu siapa? Kan kita nggak bisa cuma bilang misalnya klinisi. Ya klinisi itu siapa? Yang mana gitu loh. Nah itu harus spesifik. Mereka harus bisa mengidentifikasi. Nah sehingga dari situ kemudian mereka harus bisa mengenali apa kebutuhan spesifik dari usernya itu. Nah itu yang harus dipenuhi sesuai dengan tadi job desk yang harus mereka lakukan. Fasilitas yang harus mereka siapkan dan sebagainya. Nah, itu yang dimasukkan dalam perencanaan 5 tahun itu, gitu Pak. Ya. Kebetulan di dalam slide itu saya membuatkan kerangka interpoint apa saja yang harus mereka lakukan. Salah satunya misalnya tentang identifikasi kebutuhan. Itu kan berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan untuk membangun perpustakaan digital dengan pendekatan KM. Kemudian timeline. Nah, timeline itu kan terkait dengan identifikasi kebutuhan tadi yang menyeluruh komprehensif. Terus kemudian step by step bagaimana untuk mewujudkan itu. Mungkin tahun pertama apa dulu yang akan mereka lakukan, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, dan seterusnya. Nah, harapannya itu mereka bisa mampu untuk merumuskan sebagaimana tadi yang Mbak Putu sampaikan. Istilahnya kalau bisa memfungsikan dari yang mereka bangun terkait masalah AHS dengan kebutuhan klinis dan manajemen dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu harapan dari yang saya rumuskan. Monggo nanti kira-kira baiknya bagaimana saya ndera aja dari Mbak Putu. Kalau misalnya yang Pak Kirno maksud dalam manajemen proyek itu adalah jangka panjang sampai dengan 5 tahunan juga, kita gabung aja kalau gitu di bisnis plan-nya Pak, gimana? Atau mungkin saya memberi gambaran umum nanti detailnya di materi ini Mbak Putu. Boleh, gitu juga boleh. Boleh. Dan nanti istilah kan tidak mungkin ya untuk membuat kayak proyek itu hanya 1 minggu ya.
Nah itu Pak, saya juga bingung. Nah, iya. Padahal saya biasanya bikin bisnis plan itu 3 bulan ya Pak. Nah ya, kalau orang belum terbiasa gitu loh, belum terbiasa misalnya pelaksana sampai membuat perencanaan detail seperti itu kan, ya luar biasa kalau mereka mampu. Tetapi menurut hemat saya kan tidak mungkin lah. Justru mungkin saya awal seperti itu, nanti pada pertemuan sesinya Mbak Putu itu adalah disitulah mungkin untuk didetailkan lebih lanjut berkaitan dengan itu. Kira-kira pripun? Kalau bayangan saya sih, saya mempersepsikan ekspektasinya Pak Laksono itu adalah di akhir sesi saya ya, kita sesi besar ini, para peserta itu punya draft business plan, gitu kan ya, walaupun ya dalam 3 kali pertemuan itu agak sulit sih, tapi ya paling tidak mereka paham bagaimana cara menyusunnya dan apa yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa punya bisnis plan. Nah, selama 3 minggu itu kita tuntun, pasti tidak selesai kan, ya, tapi paling tidak mereka udah ada draft gitu. Nah, nanti draft itulah yang mungkin kalau dibutuhkan kita bisa lakukan pendampingan lebih jauh. Mereka bisa lanjut gitu, konsultasi secara virtual kita agendakan. Tapi kalau mereka misalnya merasa, oh saya udah bisa nih nerusin sendiri, ya udah silakan aja mereka teruskan sendiri sampai selesai. Yang jelas adalah outputnya mereka harus punya bisnis plan gitu. Yeah. Nah, di akhir sesi kita mungkin bisnis plannya tidak final, tapi hanya berupa draft. Karena bagaimanapun juga kan nyusun bisnis plan itu kan nggak bisa sebentar ya. Mereka juga harus diskusikan itu dengan direkturnya masing-masing kan, paling tidak. Yeah. Direktur masing-masing, kemudian dengan bagian-bagian unit-unit lain yang terkait di rumah sakit, belum lagi kalau mau bicara AHS, mereka harus nyambungkan sama renstra AHS-nya mereka, dan seterusnya. Nah, itu kan pasti butuh waktu, sehingga ketika 3 kali pertemuan terakhir itu, saya yakin tidak bisa sampai final bisnis plan-nya, tapi paling tidak sudah ada berupa draft, yang draft-nya itu sudah terisi semua dari awal sampai akhir, tinggal mereka melanjutkan sendirilah untuk detail-detailnya sama membahas itu, mengkomunikasikan itu dengan pimpinannya masing-masing gitu kali ya. Yeah. Atau menurut hemat saya berarti yang ingin saya lakukan itu nanti di aja ya, Mbak Putu aja ya, biar aneh ya. Jadi apa nanti Pak Kirno kasih semacam kan Pak Kirno yang menguasai masalah perpustakaan nih. Saya nggak begitu paham soal perpustakaan. Nah, nanti saya yang membantu untuk membungkuskan supaya apa yang sudah dibahas bersama Pak Kirno itu bisa masuk menjadi bisnis plan-nya mereka gitu. Ya berarti baik kalau kita kaitkan ya antara yang besok saya sampaikan ini, yang slide yang kedua itu dengan Mbak Putu ya. Biar nanti saya sharekan jenengan ya, biar nanti ada memahami alurnya tentang apa yang nanti harapannya. Ya, baik Pak. Makasih Pak Kirno. Nah, nanti mungkin saya bayangin yang 3 sesi terakhir itu barangkali karena mereka sudah banyak membahas pada saat sesinya Pak Kirno, harusnya kan mereka dalam setiap minggu itu kan ada penugasan. Nah, dari penugasan itu kan harusnya mereka sudah melalui tahapan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya gitu kan. Nah, nanti di sesi saya mungkin kita lebih banyak ke mengalokasikan yang mana mau prioritas, yang mana bisa belakangan dan seterusnya, lalu mana yang masih kurang harus dilengkapi dikaitkan dengan AHS misalnya dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan di 3 sesi terakhir sampai ke mengidentifikasi kebutuhan sumber dana dan kebutuhan anggaran dan dari mana uangnya. Nah, kalau rumah sakit pemerintah, dia kan kalau rumah sakit pendidikan kan biasanya BLU. Nah, BLU itu kan punya beberapa macam sumber dana. Nah, itu nanti bisa kita identifikasi di sesi business plan. Tapi di sesinya Pak Kirno mungkin mereka dibantu untuk mengidentifikasi mereka sudah punya apa, lalu apa yang masih kurang gitu. Nah, yang masih kurang-kurang inilah nanti di sesi saya kita masukkan ke dalam business plan, perencanaan 5 tahun itu. Gitu gimana Pak? Ya. Atau mungkin yang saya sampaikan pada proyek itu nanti biar mereka siapkan, terus nanti
detailnya pada pertemuan sesi yang terakhir pada waktu penyampaian Mbak Putu terkait dengan bisnis plan ya. Iya. Biar pada waktu mereka untuk sejak awal setidaknya nanti sampai akhir itu mereka akan punya proposal yang akan diajukan sebagai sarana untuk membangun atau mengembangkan perpustakaan dengan pendekatan KM itu. Iya, betul. Betul Pak. Jadi mereka kalau dari awal sudah diberi sudah diarahkan untuk melengkapi kebutuhan datanya untuk nyusun bisnis plan itu kan nanti di akhir mereka tinggal bungkus toh Pak. Tinggal bungkus dan melengkapi. Jadi kita bisa menghandle sampai ya setidaknya berapa persen lah, tidak harus 100%, tetapi sudah sampai berapa persen mereka sudah mempunyai proyek yang akan mereka bangun di masing-masing institusi mereka. Ya, betul. Setuju Pak Kirno. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Evi. Pak Lutfi, kalau ada masukan dari Mas Lutfi. Mudah-mudahan Pak Lutfan sudah bisa bergabung. Monggo kalau misalnya dari Mbak Esti atau Pak Haksa mau menyampaikan lagi mungkin insight yang lain. Berarti tadi ada beberapa yang akan di-switch ke dari Pak Kirno ke Mbak Putu ya? Bukan di-switch Mbak, melanjutkan. Nyambung. Oke. Ya, tadi juga yang Mbak Esti juga seperti itu. Jadi ada apa yang disampaikan Pak Kirno tadi juga kan nyambung juga di ada saling keterkaitan jadinya. Iya. Ya. Supaya modulnya nggak lepas gitu aja ya, maksudnya sequelnya itu ada gitu. Mungkin nggak ya di dalam pengangkat tuh mungkin ada satu gambar yang komprehensif gitu, gambarannya bahwa supaya peserta juga nggak bingung terkait sequel modul 1, modul dan seterusnya, kemudian ada isi-isinya. Ini mungkin saya perlu menyampaikan juga ke Pak Laksono, mungkin kalau misalnya ada the big picture-nya supaya bisa peserta juga bisa mengikutinya dengan mudah dengan hanya melihat oh nanti kita melakukan ini gitu. Jadi harapannya sih seperti itu nanti. Mungkin ada yang lain yang perlu kita diskusikan? Ini baru modul 1, 2, 3, dan 6. Belum 4. 4, 5 belum ada, tapi nggak apa-apa. Ada yang lain yang perlu kita diskusikan? Kayaknya dari saya cukup. Dari Pak Lutfan? Ada masukan Pak Lutfan? Halo Pak Lutfan? Belum ada kayaknya. Oke, mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut ya, nanti siapa tahu, saya sudah masukkan Pak Laksono di grup taksonomi, beliau sepertinya akan memberikan arahan-arahan, mungkin nanti bisa kita sinkronisasikan lagi di dalam WhatsApp grup. Mbak Monica minta tolong hasil diskusi kita pagi hari ini di-share di grup supaya bisa kita reminder kembali tugas-tugas masing-masing, tapi yang jelas kita harapannya besok sore itu sudah ada survei ya yang untuk menjaring tadi informasi peserta terkait dengan apakah sudah pernah browsing terkait dengan untuk referensi dan sebagainya, supaya juga nyambung dengan yang punya Pak Haksa gitu. Berarti minggu kedua, minggu ketiga ya yang akan saya minta untuk dibantu untuk apa saja pertanyaannya supaya nanti bisa disampaikan ke Mbak Monica supaya nanti bisa dibuatkan untuk linknya, untuk link surveinya. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, mungkin cukup untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan minggu depan lancar, dimulai dengan Pak Kirno dulu sebagai exercise awal. Nanti setelah itu mungkin kita kalau misalnya memang diperlukan sekali untuk bertemu virtual, kita akan jadwalkan kembali. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Nuwun, Pak Kirno, Mbak Evi. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Ya ampun, ini sudah ada meeting yang lain yang menunggu. Aku nggak sadar. Itu saya. Udah. Siap.